Halo anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang peluang, namun sebelumnya kita akan mempelajari tentang ruang sampel dan juga titik sampel. Ya, coba kalian perhatikan, ini benda-benda yang akan kita gunakan ya dalam suatu percobaan yang tentunya berhubungan dengan peluang. Ya, jadi melempar mata uang, kemudian melempar dadu, dan juga mengocok ini ya, kartu bridge ya. Baik, kita perhatikan sekarang ya. Percobaan yang dilakukan di sini yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Jadi ketika sebuah dadu ini kita lempar, maka kemungkinan yang keluar adalah mungkin mata 1, mata 2, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kegiatan lakukan percobaan atau melempar sebuah koin atau beberapa koin. Jadi menghasilkan beberapa kemungkinan ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang ruang sampel, titik sampel, dan juga suatu kejadian. Oke, ada 3 kata kunci di sini yaitu ruang sampel, di mana dari percobaan yang tadi diilustrasikan bahwa hasil yang mungkin dari semua hasil yang mungkin tadi itu kita sebut dengan suatu ruang sampel, atau ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan ya. Sedangkan anggota dari ruang sampel itu kita sebut dengan titik sampel ya, yaitu anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Sedangkan untuk kejadian adalah peristiwa dari suatu kemungkinan yang kita harapkan. Jadi ini ada 3 hal ya, ruang sampel, titik sampel, dan juga kejadian. Baik, perhatikan contoh berikut, kita perhatikan ya, untuk sebuah pelemparan sebuah mata uang, maka satu mata uang itu kita ketahui bahwa setiap mata uang pasti mempunyai 2 sisi, yaitu yang pertama ketika kita melempar mata uang yang muncul yaitu bisa jadi muncul ini ya, angka 1000 ini atau kita sebut dengan angka, dan sisi yang berikutnya adalah gambar ya. Jadi angklung ini kita sebut dengan gambar. Jadi untuk pelemparan sebuah mata uang, kemungkinan yang akan keluar adalah sisi angka atau sisi gambar. Angka nantinya kita sebut dengan A, dan gambar kita sebut dengan G. Sehingga di sini kita bisa tentukan ruang sampelnya, yaitu ruang sampelnya adalah himpunan angka dan gambar. Sedangkan titik sampelnya adalah anggotanya, yaitu angka dan gambar. Dan di sini kita bisa lihat banyak titik sampelnya adalah 2, yaitu angka dan gambar ya. Ini untuk satu mata uang. Nah, dari satu mata uang ini kita bisa lihat ya, kejadian yang mungkin terjadi dari pelemparan sebuah mata uang, yaitu bisa jadi kejadiannya muncul sisi angka, yaitu ada 1 ya, atau kejadiannya muncul sisi gambar, ada 1 juga. Jadi ini kejadian yang mungkin kita harapkan untuk satu mata uang logam. Untuk selanjutnya bagaimana dengan 2 mata uang logam? Jadi ketika 2 mata uang logam ini kita lempar bersama-sama, maka kemungkinan yang akan terjadi yaitu ya muncul angka dan gambar ya. Kemudian bisa jadi muncul keduanya angka. Bisa jadi juga gambar dan angka. Dan berikutnya bisa jadi yang keluar gambar dengan gambar. Artinya ini pada mata uang pertama muncul angka, pada mata uang kedua muncul gambar. Jadi ketika kita lempar secara bersama-sama. Jadi ini kita mencari anggota ruang sampelnya dengan mendaftar ya. Angka gambar, angka-angka, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Ada juga cara untuk menentukan anggota ruang sampelnya ini ya, jika benda yang kita gunakan lebih dari 1. Yaitu kita bisa menggunakan ya tabel ataupun nanti diagram pohon. Nah, untuk 2 mata uang kita bisa lihat di sini menggunakan tabel ya. Untuk mata uang pertama, kemungkinan yang keluar adalah sisi angka dan gambar. Demikian juga dengan mata uang kedua, yaitu kemungkinannya muncul sisi angka dan juga gambar. Maka ketika kita lempar bersama-sama, yang terjadi adalah sisi angka dengan sisi angka yang keluar. Ya. Kemudian sisi angka dan sisi gambar, ini dengan ini ya. Kemudian selanjutnya gambar dengan angka. Di sini. Terus selanjutnya gambar dengan gambar. Jadi sekali lagi ini artinya adalah pada mata uang pertama muncul angka dan pada mata uang kedua muncul gambar. Sehingga kita bisa tentukan anggota ruang sampelnya ya, yaitu himpunan
angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Dan banyak anggotanya di sini ya. Sebelumnya titik sampelnya adalah anggotanya, ini ya semuanya yang di dalam himpunan ini, dan banyak titik sampelnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dari dua mata uang ini kita juga bisa tentukan ya selain dengan tabel, yaitu dengan diagram pohon. Jadi seperti ini ya caranya ya. Jadi untuk mata uang pertama, kemungkinan yang keluar adalah sisi angka dan gambar. Demikian juga dengan mata uang kedua. Ini maksudnya apa? Untuk setiap mata uang pada sisi ini ya, sisi pada mata uang pertama pasti akan berpasangan dengan setiap sisi pada mata uang kedua. Ya. Sehingga kita bisa peroleh titik sampelnya adalah angka dengan angka, angka dengan gambar. Kemudian ini ya sisi gambar berpasangan dengan sisi pada mata uang kedua, yaitu gambar dengan angka dan gambar dengan gambar. Ini kalau kita menggunakan diagram pohon. Ini untuk ruang sampel dan titik sampelnya sama ya. Baik, dari dua mata uang ini kejadian yang mungkin kita harapkan yaitu bisa jadi kejadian muncul dua sisi angka. Jadi keduanya muncul sisi angka, yaitu ini ya, A. Jadi kita bisa lihat ada satu titik sampelnya. Untuk selanjutnya, mungkin kejadian yang muncul yaitu kejadian muncul dua sisi gambar. Artinya keduanya gambar. Kita bisa lihat dari sini ya, yaitu GG. Kita bisa lihat ya, hanya ada satu anggotanya yaitu GG. Ya. Untuk selanjutnya, kejadian muncul satu sisi gambar dan satu sisi angka. Artinya gambarnya ada satu, sisi angkanya juga ada satu. Kita bisa lihat di sini ya, yaitu ini ya, AG, kemudian GA, ini ya. Jadi muncul satu gambar, satu angka. Jadi kita bisa lihat banyaknya kejadian adalah sebanyak dua, angka gambar dan gambar angka. Untuk selanjutnya, yaitu kejadian muncul paling sedikit satu angka. Jadi minimal satu angka yang muncul. Kita bisa lihat di sini yaitu angka dengan angka. Mengapa ini termasuk? Karena paling sedikit satu. Artinya kalau dua juga bisa. Ya, jadi angka dengan angka. Kemudian angka dengan gambar. Ini angkanya ada satu. Kemudian gambar dengan angka. Angkanya juga ada satu. Sehingga banyak kejadian muncul paling sedikit satu angka. Di sini ada 3 ya. Angka-angka, angka gambar, dan gambar angka. Baik, ini untuk dua mata uang ya. Nah, sekarang bagaimana dengan jika kita melemparkan 3 mata uang logam? Ya, kalau menggunakan tabel seperti ini ya. Ya, 2 mata uang kita gabungkan dengan 1 mata uang. Sehingga diperoleh seperti ini ya. Angka-angka, angka-angka gambar, dan seterusnya. Jadi kita bisa tuliskan uang sampelnya ada nih ya, angka-angka, angka gambar, A, dan seterusnya. Jadi semuanya sebanyak nih ya, ini anggotanya semuanya sebanyak 8 titik sampel. Ya. Ini kalau menggunakan tabel. Maka untuk menggunakan diagram pohon juga caranya sama ya. Pada mata uang pertama kemungkinan muncul di sisi angka dan gambar. Demikian juga dengan koin kedua dan koin ketiga atau mata uangnya ya. Sehingga seperti yang tadi, bahwa setiap sisi pada mata uang pertama akan berpasangan dengan setiap sisi pada mata uang kedua. Demikian juga setiap sisi pada mata uang kedua pasti akan berpasangan dengan setiap sisi pada mata uang ketiga. Sehingga kita bisa peroleh seperti ini ya. Angka-angka seperti ini, kemudian angka-angka gambar ini. Jadi ini menggunakan diagram pohon. Artinya titik sampelnya sama ya. Sama seperti menggunakan tabel. Baik, dari sini kita bisa tentukan atau harapkan ya kejadian yang muncul seperti kejadian muncul 3 sisi angka. Artinya ketiganya sisi angka. Bisa kita lihat ya, yaitu ini ya, A. Maka banyaknya kejadian muncul 3 angka adalah 1. Hanya ini saja ya. Kemudian selanjutnya kejadian muncul 3 sisi gambar. Maksudnya ketiganya sisi gambar. Kita bisa lihat yaitu G. Jadi banyak kejadian muncul 3 sisi gambar ada sebanyak 1. Untuk selanjutnya yaitu kejadian muncul 2 sisi gambar dan 1 angka. Artinya gambarnya ada 2 dan angkanya ada 1. Kita bisa lihat dari titik sampelnya yaitu ya AGG, angkanya 1, gambarnya 2. Kemudian
GAG angka 1 gambar 2 dan GGA gambar 2 angka 1. Jadi banyak kejadian muncul dua sisi gambar dan satu sisi angka ada sebanyak 3. Oke, untuk selanjutnya yaitu kejadian muncul paling sedikit satu gambar. Paling sedikit satu gambar berarti minimal satu gambar ya yang muncul ya. Kita bisa lihat ya di sini yaitu AGG, AAG. G-nya ada 1, kemudian AGA gambarnya ada 1, kemudian AGG gambarnya ada 2. Jadi paling sedikit 1 ya. Kalau 2 atau 3 boleh ya. Kemudian ada lagi GAA ada 1 gambar, GAG ada 2 gambar, GGA ada 2 gambar, dan GGG ada 3 gambar. Sehingga banyak kejadian muncul paling sedikit 1 gambar ada, ya ini ada 7 ya semuanya. Dan selanjutnya, kejadian muncul tepat 2 sisi angka. Tepat 2 sisi angka ini artinya harus 2. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 2. Maka muncul tepat 2 sisi angka adalah, kita bisa lihat di sini ya, yaitu angka-angka gambar. Kemudian angka gambar angka dan gambar angka-angka. Ya, angkanya tepat 2. Jadi banyak kejadian muncul tepat 2 sisi angka ada sebanyak 3. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan menggunakan satu dadu ya. Nah, untuk satu dadu ini kemungkinan yang keluar adalah mata 1 sama dengan mata 6. Sehingga kita bisa tuliskan ruang sampelnya adalah S ya, himpunan 1 sampai dengan 6. Maka titik sampelnya adalah 1 sampai 6 juga. Sehingga banyak titik sampelnya adalah sebanyak 6. Ya. Nah, kejadian yang mungkin muncul dari satu dadu ini bisa jadi kejadian muncul sisi angka, yaitu ada 1 ya, mata 1 ya. Kemudian muncul sisi angka 2, ini hanya ada 1 juga. Juga bisa jadi muncul mata dadu genap. Muncul mata dadu genap sini adalah mata 2, mata 4, dan juga mata 6. Ya, dan seterusnya. Ya, bisa jadi seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana jika pada 2 dadu? Kita bisa lihat, ini ya saya menggunakan tabel. Ya, ini untuk dadu pertama 1 sampai 6 kemungkinannya, dadu kedua juga 1 sampai 6. Ini setelah kita pasangkan. Ini artinya apa? Pada dadu pertama muncul 1, dadu kedua juga muncul 1. Sedangkan ini artinya apa? Pada dadu pertama muncul 1, pada dadu kedua muncul 2. Dan seterusnya ya. Maka di sini kita bisa tuliskan untuk ruang sampelnya adalah ini ya. 1.1 sampai dengan 6.6. Dan untuk banyak titik sampelnya sebanyak 36. Baik, dari sini kita bisa menentukan juga kejadian yang akan mungkin kita harapkan ya. Yaitu bisa jadi yang pertama, kejadian muncul jumlah mata dadu genap. Mata dadu jumlahnya adalah 8. Ya, kita lihat. Pasangan kalau dijumlah hasilnya 8. Kita bisa lihat ya, yaitu 26. 2 tambah 6 yaitu 8. Kemudian 3, 5. 3 tambah 5, 8. 4 tambah 4, 8. 5 tambah 3, 8. Dan 6 tambah 2, 8. Jadi ini adalah pasangan jika dijumlahkan hasilnya 8. Maka banyak kejadian muncul jumlah mata dadu 8 adalah sebanyak 5. Ya. Untuk berikutnya, kejadian muncul mata dadu pertama bilangan ganjil dan mata dadu bilangan mata dadu yang kedua adalah bilangan prima. Jadi yang pertama dadu pertamanya ganjil, dadu kedua prima. Kita bisa lihat dari sini ya, ganjil nggak bisa dibagi 2 dan untuk bilangan prima hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri ya. Kita bisa lihat yaitu 1 dan 2, 1 ganjil, 2 prima, kemudian 1, 3 ganjil, prima. Nih, ganjil dan prima. Mata dadu 1, mata dadu yang pertama ganjil, mata dadu yang kedua prima. Selain itu ada lagi ya, yaitu 32. Ganjil prima, kemudian ini ya, ganjil prima, bisa jadi ini juga ya. Nah, 3, 5, ini juga prima. Masih ada ya, yaitu 52, ganjil prima, kemudian 53, ganjil prima, dan 55, ini ganjil prima. Sehingga kita bisa tentukan di sini bahwa banyak kejadian muncul mata dadu pertama bilangan ganjil dan mata dadu kedua bilangan prima sebanyak 9. Ya. Baik. Ini yang sudah kita pelajari. Kemudian untuk selanjutnya bagaimana dengan mata uang logam dengan satu dadu ya? Kita
lemparkan bersama-sama. Maka kita lihat dari tabel ini ya. Ini untuk sebuah mata uang, kemungkinan yang keluar angka dan juga gambar untuk dadu 1 sampai 6. Maka ketika kita pasangkan adalah angka dengan 1, artinya apa? Pada mata uang muncul angka, pada dadu muncul bilangan 1 dan seterusnya. Ya. Di sini kita bisa peroleh ruang sampelnya adalah himpunan dari angka 1, angka dengan 1, angka dengan 2 dan seterusnya. Maka banyaknya anggota ruang sampel di sini, ya titik sampelnya ada sebanyak 12. Nah, dari sini kita bisa melihat kejadian yang kita harapkan, yaitu contohnya kejadian muncul sisi angka pada mata uang dan bilangan prima pada dadu. Jadi pada mata uangnya muncul angka, sedangkan pada dadunya muncul bilangan prima. Bisa kita lihat di sini ya, yaitu angka dan 2. Pada mata uang muncul angka, pada dadu muncul bilangan prima. Oke, selain A2 yaitu A3 dan A5. Jadi inilah ini ya, kejadian muncul sisi angka pada mata uang dan bilangan prima pada dadu. Jadi ada sebanyak 3. Selain itu juga kemungkinannya juga kejadian muncul sisi gambar pada mata uang logam dan bilangan ganjil pada dadu. Jadi pada uangnya ada gambar dan pada dadunya bilangan ganjil. Maka kita bisa lihat ya, yaitu G1, gambar pada mata uang dan ganjil pada dadu. Kemudian G3 dan G5. Ada 3 juga ya. Oke, ini adalah contoh-contoh untuk ruang sampel, titik sampel, dan juga kejadian. Baik, semoga bermanfaat buat kalian dan terus semangat untuk belajar ya. Terima kasih.